Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita telah mendapatkan unit Jeep Cherokee tahun 96 limited edition yang transmisi dia 4-speed automatic guys. Ini adalah salah satu mobil one of its kind. Anda tidak bisa menemukan mobil dengan desain dan konsep dengan praktikalitas seperti ini guys. Gak bakal ditemukan lagi. Sangat langka sekali ini mobil guys. Dan kali ini kita dapat kesempatan untuk review itu guys. Namun sebelum kita mereview ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton review ini. Kalau kalian ada masukan, kritik atau saran, tolong tuliskan tolong di bawah. Kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita supaya kalian dapat sneak preview tentang video kita akan upload berikutnya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung mulai review mobil ini. Nah, yang kita dapatkan ini adalah tipe dia yang tahun 96 guys. Memang Jeep Cherokee itu paling dicari di antara tahun 93 sampai 96 karena itu dengan desain yang paling klasik. Dan kenapa semua orang suka dan kenapa harga mobil ini tuh naik terus guys? Kenapa? Satu, mobil ini itu mempunyai desain dan feel nostalgic yang nggak bisa ditemukan di mobil lain lagi guys. Mungkin bisa ditemukan di kayak mobil Land Cruiser yang pernah kita review, Land Cruiser GXL. Tapi ini beda. Ini zaman dulu adalah semacam crossover pertama untuk mobil SUV guys. Karena sebelumnya mobil SUV nggak ada yang sekompak kecil dan namun praktikalitasnya kayak gini guys. Ini bisa dibilang adalah crossover pertama. Dan yang kita dapatkan ini, dia itu adalah transmisi dia kayak 4-speed automatic. Ada juga yang manual, tapi kalau yang manual itu namanya sport. Kalau yang matic itu dibilangnya limited edition. Dan mobil ini kita review itu, waduh, bisa dibilang orang rebutan guys buat dapat unit mobil ini. Dan kalau kalian mau beli aja tuh mesti rebutan, siapa yang berani ambil harga lebih besar. Karena mobil ini tuh sangat dicari karena kelangkaannya dan karena barang-barang yang bagus itu jarang banget. Kebanyakan ada dijual tapi barangnya udah jelek dan udah nggak ori. Tapi kalau ini semua masih full orisinil dan nggak ada masalah apapun guys. Dari desain depannya itu sangat boxy dan mempunyai desain seragam Jeep dengan bolong-bolongan seperti ini guys. Dan ini semua tuh, waduh, masih besi semua kualitasnya kalau Anda bisa dengar. Semua besi dan bumper depannya pun juga besi yang sangat keras. Jadi kalau Anda cari gara-gara dan nabrak mobil ini, mobil Anda yang bakal penyok karena ini full besi guys. Dan kalau dari samping kita melihat mobil zaman dulu aja sudah menggunakan ventilated disc brake loh guys. Dengan ukuran bannya 215/75 ring 14. Bannya mungkin ringnya boleh kecil. Tapi ini gokil loh. 4-wheel drive tapi dia juga sudah menggunakan ventilated disc brake untuk tuh kalau Anda bisa ngeliat. Itu ventilated disc brake loh guys. Nah, kalau dari samping, nah ini kan udah kayak macam maco buat off-roading banget ya. Desainnya maco dengan konsep seperti ini. Waduh, itu gahar banget sih. Karena desain ini mobil tuh keseluruhan sangat boxy tapi membuat jadi maco dan tongkrongannya gahar banget. Masuk ke dalam mobilnya aja. Apa nih? Wow, ini mobil bukan keyless entry guys, tapi pencet. Udah kayak keyless entry lah. Tapi ini langsung entry, Anda pencetnya seperti itu. Waduh, keren sekali. Dan suaranya tuh pasti pencet. Suaranya itu membawa sensasi nostalgic guys kepada kuping saya. Dan ini saat kita di samping lihat, kita lihat desainnya yang simple banget, gak ada aerodinamika di sini. Semua kotak-kotak saja di sini dengan ada roof railnya dia untuk praktikalitas. Dan mobil ini sih cukup
enak loh, mobil ini paling pantas dibawa off-road. Kenapa? Dia ground clearance-nya aja kalau Anda bisa lihat itu cukup tinggi. Dan kalau untuk suspensinya aja, ini menggunakan suspensi rigid coil spring suspension untuk di depan, dan kalau untuk di belakang menggunakan rigid leaf spring suspension kalau untuk di belakang tuh. Nah, yang leaf spring suspension itu sering dipakai kayak mobil mikrolet zaman sekarang atau nggak bus. Tapi zaman dulu, rigid leaf spring suspension yang anti-roll itu paling sering dipakai karena produksinya murah, praktikalitasnya dapat, fungsionalitasnya dapat, dan dibawa off-road mantap sekali. Nah, saat kita berada di belakang mobil ini, kalian mungkin mengira bahwa ini tuh mobil Kijang atau nggak Panther. Tapi bukan guys, ini adalah mobil Jeep Cherokee. Dan kalau misalkan kalian lupa tenaga di mesin ini tuh berapa, ini dia tuh sengaja tuh mentonjokkan ini karena mobil ini 4000 cc inline 6 silinder. Ups, udah kebocor tuh mesin gedenya dia guys. Nah, saat di belakang ini desainnya juga sama boxy dan dia pun juga sudah ada defogger dan buka bagasinya, trunk space-nya. Oh, bukan guys, bukannya dari bawah sini dipencet. Set. Di bawah sini dipencet, dan kalau kalian lihat ini tempat bagasinya itu luar biasa sekali. Nah, ini total ada 1011 liter untuk tempat kapasitas penyimpanannya, dan bisa taruh mayat atau enggak orang hidup di sini untuk tiduran guys. Dan ini luar biasa sekali karena di luar negeri itu sering misalkan mereka bawa piaraan rumah yaitu anjing atau apa taruh di sini, dan mereka bisa tuh mondar-mandir di sini tuh guys. Dan kalau misalkan Anda bawa barang ataupun bawa mayat gitu ya, Anda bisa menutupi dengan cover bagasinya dia yang di belakang sini guys. Dan itu sangat praktikal ya. Dan ini mobil tuh gilanya tuh luar biasa. Kenapa? Dia itu nggak mengumpeti tempat obeng-obengnya guys. Semua kelihatan di sini, ada tempat obeng, tempat buat Anda unscrew, semua kelihatan di sini. Nggak ada namanya diumpet-umpetin. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Inilah namanya kalau Anda beli mobil, ya dapatnya mobil nih seperti ini. Luar biasa sekali. Dan ini karena kita sudah copot ban serepnya. Ini ban serepnya ada nih sebenarnya. Ban serepnya ada, tapi nih tempat ban serep taruh di situ. Dan kalau kalian memikir dan nge-wonder di mana mereka taruh barang-barang dan alat-alat untuk ganti ban serep atau apapun, itu bukan di sini letaknya guys. Letaknya ada di jok baris kedua ini mobil. Dan itu bisa ditemukan saat Anda menarik jok ini. Tuh, ini bakal ketemu nih tempat Anda menaruh tempat ini buat ngedongkrak mobil, itu alat buat muterin ban, itu semua bisa ketemu di jok baris kedua mobil ini. Oke lah, kan kita udah melihat betapa sombongnya mobil ini. Mari aja kita langsung cek mesinnya 4000 cc mobil ini guys. Nah, kalau zaman dulu mah nggak ada namanya sistem hidrolik ya. Semua mesti pakai tenaga tangan guys. Dan untuk membuka kap mesinnya ini perlu orang yang benar-benar kuat loh guys. Karena untuk menarik kap mesin buka itu perlu tenaga yang besar itu sampai ada suara. Dan memang saya mesti akui, mobil ini laku tuh kepada hanya orang-orang tertentu, bukan kepada orang yang umum. Hanya orang-orang yang benar-benar tahu mobil dan paham mobil, mengerti mobil ini. Kenapa? Nah, inilah dia. Mobil ini sekecil ini ya, dengan sepanjang 4,2 meter, itu menggunakan mesin inline 6 cylinder 4000 cc, dan itu adalah naturally aspirated loh guys. Dan bayangin, mobil ini itu menggunakan horsepower 184 horsepower dan 290 Nm untuk torsinya ini mobil. Dan kalau untuk boros, ya iyalah mobil ini mah boros banget guys, bisa 1/8, 1/7 karena cc-nya besar sekali. Tapi mobil ini itu bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 9,6 detik. Bayangin loh guys, untuk mobil semacam ini 9,6 detik. Gila sekali. Dan mungkin cc-nya boleh gede, tapi tahu nggak? Pajak di ini mobil itu hanya 2,1 juta guys untuk pajaknya dia per tahun. Dan itu adalah murah sekali guys. Luar biasa murahnya. Dan di sini salah satu alasan orang menyukai mobil ini karena itu adalah praktikalitasnya dia. Jadi karena mobil ini tuh gampang sekali untuk dimodifikasi dan dibetulin, orang-orang yang biasa dan mengerti mesin bisa dengan gampang mengoprak dan membetulkan mesinnya dia. Karena zaman dulu itu jarang ada bengkel mobil guys. Dan mobil ini mesinnya tuh sangat amat reliable, sangat amat awet, dan waduh, Anda bisa bawa 100.000 kilometer lagi itu udah nggak ada masalah dia guys. Karena tangguh dan bandel sekali mesinnya mobil ini. Mari aja kita langsung lompat kepada interiornya dan sensasi mengemudi mobil ini guys. Nah, kalau untuk jok baris kedua yang kalian bisa lihat sekarang, itu untuk postur duduk itu cukup enak, legroom yang Anda dapatkan cukup banyak, untuk headroomnya pun juga sangat amat banyak sekali dan cukup luas untuk headroom dan legroomnya. Dan kalau untuk kacanya sendiri, untuk 4 kacanya itu sudah menggunakan electric power window, dan untuk zaman itu
electric power window itu bisa dibilang cukup langka ya guys ya. Dan kalau untuk dari segi praktikalitas, Anda mendapatkan dua tempat penyimpanan di jok yang supir, Anda juga ada asbak, dan juga ada tempat penyimpanan juga di jok baris sebelah supirnya itu guys. Mari aja kita langsung beralih kepada test drive mobil ini. Nah, saat kita berkendara mobil, Jeep Cherokee ini, kita ngerasa langsung balik ke masa lalu guys. Karena semua yang sensasi menyetir di mobil itu menjeritkan nostalgia guys. Karena dari segi handling, dari segi setirnya yang sangat amat berat, itu benar-benar membawa kita ke masa lalu, men. Luar biasa sekali nih. Sedikit berat itu. Tapi saya mesti akui, untuk seorang mobil yang zaman dahulu, tahun 96, mobil ini tuh bisa dibilang sangat canggih. Kenapa? Mobil ini tuh sudah punya electric seat sebagai adjustment-nya guys. Anda mau maju mundur joknya itu sudah elektrik. Tapi kalau Anda mau reclining itu masih manual. Dan kalau Anda mau naikin tilt-nya, nah itu masih semua manual tuh guys. Itu luar biasa sekali sih untuk mobil sejaman ini ya. Dan mobil ini pun juga sudah menggunakan air conditioning loh. Sudah ada AC mobil ini guys. Luar biasa sekali ya. Memang namun mesti diakui, kalau buat mobil kayak gini mah kita baiknya itu nggak usah pakai AC, langsung turunin kaca aja gitu, menikmati anginnya. Kayak zaman dahulu saat angin masih bersih. Itu sih. Tapi luar biasa sekali. Tapi di sini itu masih banyak fitur-fitur yang lucu di mobil ini guys. Satu, Anda mau nyalakan lampu sen, lampu hazard, itu pencet di bawah sini. di atas rak setirnya tuh guys. Dan itu gokil banget sih. Dan ini kaca spionnya pun itu juga Anda sudah bisa mengatur dengan secara elektrik kaca spionnya. Kaca spionnya Anda bisa menyesuaikan secara elektrik dan tombolnya itu berada di sini, di bawah armrest. Anda pencet dan mainkan, Anda turunkan seperti dan naikkan tuh. Itu sih gokil guys. Dan kalau untuk nuansa menyetirnya itu mirip sama kayak si Land Cruiser GXL yang kita belum sempat test drive tuh. Ini karena ngerasa tuh sangat rugged, kasar, dan tapi manly sekali. Tapi mobil ini mempunyai tenaga yang besar. Anda bisa mencapai 0 ke 100 dalam 9,6 detik. 9,6 detik. Dan tenaganya itu saat Anda gentak akselerasinya itu luar biasa banget. Tapi ya namanya mobil zaman dulu, keredaman kabin tuh belum ada. Jadi suara dari mesinnya pun tuh sangat amat masuk ke sini guys. Mesin zaman dulu banget lah. Suaranya tuh masuk banget gitu loh. Dan untuk mobil ini enaknya kita kan udah bisa mengatur kepada sistem 4-wheel drive itu. Kalau Anda mau pakai, Anda naikkan ke 4x4 tuh bisa. Karena ini sudah menggunakan sistem interchangeable 4x4 sistem, 4-wheel drive system. Salah satu fitur lucunya lagi, kalau Anda misalkan lihat ini sun visornya di sini, Anda bisa melihat itu mengatur sun visornya bisa lewat kaca, bisa Anda adjust tuh. Bisa Anda adjust di sini. Di sun visor gak ada mobil lain yang lampu di sun visornya itu bisa Anda adjust, tapi di sini tingkat sinarannya Anda bisa menyesuaikan. Dan itu sih dibilang cukup gokil ya guys ya. Dan interior buat mobil zaman dulu itu keren. Kenapa? Ini semua soft touch material dan looks-nya tuh sangat amat simplistik buat zaman dahulu ya. Dan dia sudah menggunakan panel trim kayu di sini yang kita dapatkan. Dan itu sih saya mesti akui, mantap sekali dengan mobil ini. Dan nuansa mengemudi itu membawa kita ke masa lalu banget. Karena suspensi kasar, boro-boro ada suspensi empuk, mesin berisik, setir berat, gile. Dan akselerasi mantap gitu kan. Luar biasa sekali. Dan untuk menurunkan kacanya aja tuh seperti ini tuh. Dan itu udah otomatis loh turunin kacanya loh, gak pakai tuas kompor gitu. Dan ini sih keren men, keren banget bro. Gila, mobil ini sih benar-benar luar biasa sekali. Dan untuk ini aja udah pakai speaker Jensen. Nah, di mobilnya total ada 4 speaker. Dan saya mesti aku ya suaranya buat zaman dahulu oke lah. Sayangnya di tipe kita yang ini itu sudah diganti untuk radio infotainment screen-nya. Kalau sebenarnya yang ada original dari Jeep Cherokee itu beda lagi, dan masih kita bisa atur-atur sound systemnya dan segalanya lah di situ. Tapi kalau yang ini kita dapat itu nggak ada. Dan kalau Anda perhatikan, itu dia menggunakan pengganti transmisinya aja. Itu yang diganti. Itu transmisinya tuh si objeknya tuh seperti ini, kayak yang kita review di Hammer waktu itu guys. Konsepnya sama seperti ini, dipegang kayak gini. Dan kalau mau ganti giginya pun gitu ya. Nih misalkan nih, kita taruh ke park nih ya. Anda kalau mau masukin gede lagi, Anda mesti tekan ke bawah dan pencet, dan benar-benar ditekan tuh, baru bisa maju di mobil ini. Karena berat guys, berat banget.
Tapi ya itulah review saya untuk si mobil Jeep Cherokee tahun 96 ini. Kalau kalian suka sama review ini, jangan lupa juga untuk kasih like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian. Dan kalau kalian tertarik sama mobil ini, silahkan hubungi kontak yang di sini dan langsung tanya-tanya tentang mobil ini guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya.